Halo sahabat-sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan baik dimanapun berada. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita berjudul, Ibuku Menemukan Gelang Wanita di Mobil Suamiku, saat aku tanya siapa pemiliknya ternyata. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar. Dari daerah mana saja sahabat-sahabat yang sudah hadir menonton cerita ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sederhana. Hari ketika aku, suamiku Arga, dan ibuku makan siang bersama seperti keluarga normal. Tidak ada firasat apapun di pagi itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupku akan berubah hanya karena sebuah benda kecil yang terselip di bawah jok mobil. Kami baru saja masuk ke mobil Arga ketika ibuku tiba-tiba menunduk untuk mengambil tisu yang terjatuh. Tangannya meraba-raba ke bawah jok, lalu berhenti. Ia mengerutkan dahi, seperti menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. "Laras, ini apa?" Suara ibuku pelan tapi tajam. Seperti seseorang yang baru saja menguak rahasia besar. Ia menarik keluar sebuah benda mungil berkilau. Cahaya matahari yang masuk dari kaca depan membuat benda itu memantulkan kilau mencolok. Gelang. Gelang wanita. Rantai tipis berwarna emas dengan liontin hati kecil di ujungnya. Dan yang paling menghancurkan, itu bukan milikku. Aku menatap gelang itu beberapa detik, lalu menoleh ke ibuku. "Bukan punyaku, Bu." Ibuku membawa gelang itu lebih dekat ke wajahnya, menatap detailnya. Lalu dengan perlahan, ia menoleh ke Arga yang baru saja memasang seat belt. Ekspresi ibuku berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kusangka. Campuran kecurigaan, ketegasan, dan perlindungan yang muncul secara naluriah dari seorang ibu yang tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Arga," katanya lembut tapi menusuk. "Kalau bukan milik Laras, ini gelang siapa?" Arga menoleh sekilas. Senyumnya muncul, tipis, kaku, terlalu dipaksakan. "Oh, itu mungkin punya pelanggan bengkel. Kadang ada barang ketinggalan di mobil." Aku langsung tahu ada yang tidak beres. Arga hanya tersenyum seperti itu jika ia mencoba menyembunyikan sesuatu. Ibuku bukan wanita yang mudah dibodohi. Ia menatap suami menantunya itu dengan mata yang sangat mengenal kebohongan. "Pelanggan bengkel?" ulang ibuku pelan. "Sejak kapan pelanggan bengkel meninggalkan gelang di dalam mobilmu? Apalagi masuk sampai bawah jok?" Arga menghela napas gelisah. "Mungkin teknisi perempuan waktu servis." "Teknisi perempuan?" Ibuku memotong cepat. "Arga, selama aku kenal kamu servis mobil di tempat yang sama, teknisinya laki-laki semua." Arga terdiam. Aku memperhatikan bahunya yang tegang. Cara tangannya menggenggam setir terlalu keras. Dan itu membuatku semakin tidak nyaman. "Sayang," aku mencoba tenang. "Kalau bukan gelangku, bukan gelang mama, dan bukan dari teknisi, lalu ini gelang siapa?" Arga mengusap tengkuknya. Gestur gugupnya yang sudah sangat kukenal. "Ya mana aku tahu? Mungkin dari pemilik mobil sebelumnya." Aku langsung menatapnya tajam. "Arga, aku ikut kamu beli mobil ini. Joknya bersih, kosong, tidak ada gelang seperti ini." Untuk pertama kalinya, Arga kehabisan alasan. Mobil menjadi sunyi. Hanya suara AC yang terdengar samar. Bahkan detak jantungku sendiri terasa lebih keras daripada suara mesin. Ibuku akhirnya menurunkan tangan sambil memegang gelang itu di antara dua jarinya. "Gelang seperti ini," katanya perlahan. "Biasanya hadiah dari seseorang. Bukan barang yang jatuh sembarangan." Arga langsung menoleh cepat. Panik. "Bu, jangan salah paham." Ibuku menatapnya tanpa berkedip. "Saya tidak salah paham. Saya hanya bertanya, gelang ini milik siapa?" Aku menelan ludah. Tubuhku panas dan dingin dalam waktu bersamaan. "Arga," kataku pelan, "tolong jujur." Suamiku terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata dengan suara rendah. "Laras, kamu percayakan aku." Aku tersenyum pahit. Percaya itu butuh alasan.
Gak. Dan gelang ini, bukan alasan yang baik. Tepat ketika aku hendak bertanya lagi, ponsel Arga berbunyi. Layarnya menyala. Dan nama yang muncul membuat segala sesuatu di dalam diriku runtuh. Naira, ornamen tanda seru hati tebal 2. Ibuku langsung menoleh cepat ke arahku. Aku membeku total. Arga buru-buru meraih ponselnya sebelum aku sempat menyentuhnya. Sayang, aku bisa jelasin. Katanya cepat, terlalu cepat. Ini tidak seperti yang kamu pikir. Dadaku sesak. Kamu punya kontak siapa di ponselmu? Dengan emoji hati pula. Ibuku menghela napas panjang. Seperti sudah tidak bisa menahan kemarahan yang disembunyikannya selama beberapa menit terakhir. Arga, katanya tegas. Gelang ini milik Naira, bukan? Arga menutup mata sejenak. Wajahnya merenggang seperti seseorang yang baru saja dipukul oleh kenyataan yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia membuka mata, menatapku dengan ekspresi yang justru membuat hatiku hancur lebih dalam. Bu, Laras. Suaranya bergetar. Aku menunggu. Ibuku menunggu. Dan Arga akhirnya berkata, gelang itu memang bukan milik Laras. Ia menunduk. Itu milik seseorang yang seharusnya tidak pernah masuk ke hidup kita. Aku merasa dunia berhenti. Suaraku hampir tidak keluar. Arga, siapa Naira itu? Ia menggigit bibirnya. Lalu akhirnya berkata pelan. Laras, maaf. Naira adalah orang yang seharusnya tidak pernah kutemui lagi. Nama, Naira, masih menggantung di udara, seperti asap hitam yang perlahan mengisi ruang sempit mobil itu. Ibuku menatap Arga tajam, sementara aku hanya menatap suamiku dengan kebingungan dan rasa sakit yang menekan dada dari dalam. Aku mencoba membuka suara, namun yang keluar hanya gumaman kecil. Naira, siapa dia, Arga? Arga menelan ludah. Bibirnya gemetar sedikit. Lar, aku bisa jelasin. Tapi mungkin lebih baik kita bicara di tempat yang lebih tenang. Ibuku langsung memotong. Tidak, kita bicara sekarang. Di sini. Nada ibuku membuatku tersadar bahwa ia tidak sedang bercanda. Wajahnya tegang, tapi matanya jelas dipenuhi bukan hanya kemarahan, melainkan kekhawatiran. Itu yang membuatku semakin takut. Arga terdiam lama. Terlalu lama. Ia menunduk, menggenggam setir kuat-kuat. Seakan jika ia tidak menggenggamnya, seluruh tubuhnya akan runtuh. Aku pernah kenal dia, katanya akhirnya dengan suara pelan. Aku membeku. Kenal? Bagaimana maksudnya? Kenal? Kenal bagaimana? Suaraku bergetar. Arga menarik napas panjang, seolah menyiapkan diri untuk ledakan apapun yang akan muncul setelah jawabannya. Dulu, sebelum aku sama kamu, katanya, dia, mantan. Ibuku langsung menatapku, ekspresinya berubah menjadi campuran antara, aku tahu ini akan terjadi, dan, mudah-mudahan kamu kuat. Aku tidak kuat. Jujur saja, aku tidak kuat. Tapi aku tetap menatap Arga. Tapi kamu sudah putus dari dia, kan? Sudah. Bertahun-tahun lalu. Jawab Arga cepat. Kalau sudah, kenapa dia telepon kamu? Kenapa namanya masih ada di kontakmu dengan emoji hati? Dan kenapa gelang dia ada di mobilmu? Suamiku terdiam lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya dan mengusapnya, seperti ingin menghapus semua masalah dengan satu gerakan. Ibuku menghela napas tajam. Arga, kamu pikir anak saya ini bodoh? Kamu pikir dia tidak bisa lihat tanda-tanda kebohongan? Arga menatap ibuku, lalu menatapku. Bu, Laras, aku janji tidak selingkuh. Aku tertawa kecil, tawa pahit yang muncul begitu saja. Tidak selingkuh? Lalu gelang ini milik siapa? Arga mengusap rambutnya. Itu milik Naira. Iya. Tapi bukan kepunyaan dia secara romantis. Dia tinggalin itu di mobilku karena... Ia terhenti. Matanya bergerak seperti mencari jawaban di udara. Karena? Karena apa? Karena apa? Arga. Suaraku gemetar. Arga membuka mulut. Tapi sebelum ia sempat bicara,
Ponselnya bergetar lagi. Aku menoleh cepat. Arga panik. Mencoba menutup notifikasi dengan cepat. Namun aku melihat nama itu lagi. Naira, ornamen tanda seru hati tebal 2. Ibuku langsung menyambar ponsel Arga sebelum ia sempat menyentuhnya. Bu! Jangan! Arga panik. Ibuku mengangkat tangan, menyuruh Arga diam. Ia membaca pesan yang masuk. Aku menatap wajah ibuku, mencari isyarat. Tapi yang kulihat justru wajah yang semakin tegang. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, ibuku menatapku dan berkata, "Laras, kamu harus lihat ini." Ibuku memberikan ponsel itu padaku. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Pesan yang masuk dari Naira hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku dingin. "Aku butuh bicara. Tolong jangan menghindar. Kamu janji mau bantu aku. Jangan buat aku bilang sama istrimu." Dadaku seolah dihantam sesuatu yang besar. "Arga." Suaraku pecah. Arga menggeleng cepat. "Tidak seperti yang kamu pikir. Aku tidak selingkuh. Aku hanya..." "Janji mau bantu apa?" Aku membentak tanpa bisa mengontrol diri. Ibuku memegang tanganku, mencoba menenangkanku. Tapi justru aku semakin hancur. Arga menunduk. Wajahnya terlihat semakin kacau. "Laras, dia datang ke bengkel beberapa minggu lalu. Katanya, dia bilang dia sedang butuh bantuan. Dia dalam masalah." Aku mengerutkan dahi. "Masalah apa?" Arga menggigit bibirnya. "Masalah yang aku tidak bisa jelaskan sekarang." Aku memukul dashboard mobil dengan marah. "Kamu selalu bilang begitu. Kamu selalu bilang, aku bisa jelasin nanti. Tapi semua ini sudah terlalu jauh. Arga." Aku menahan napas. Mencoba menahan air mata yang sudah hampir tumpah. "Naira telepon kamu tengah malam. Dia tinggalkan gelang di mobilmu. Dia kirim pesan ancaman terselubung. Dan kamu janji mau bantu dia tanpa bilang ke aku." Arga terdiam. Ibuku memandang Arga lama, lalu berkata pelan namun tegas, "Arga, apakah Naira sedang mengancammu?" Arga menegakkan tubuhnya. Tatapannya berubah. Ada sesuatu di sana, bukan rasa bersalah, bukan ketakutan, tapi rasa terjebak. "Iya," katanya akhirnya. "Naira, dia mengancam buka sesuatu yang bisa hancurkan hidup kita semua." Dunia seperti berhenti. Aku menelan ludah. "Ah, apa maksudmu, kita semua?" Arga menatapku, lalu menatap ibuku. "Laras, Bu." Ia berkata pelan, seolah takut suaranya sendiri. "Aku tidak selingkuh. Tapi aku pernah melakukan kesalahan besar sebelum menikah dengan Laras." Aku merasakan jantungku berdebar begitu kencang. Jenis kesalahan apa yang membuat seorang mantan berani mengancam suami orang? Jenis kesalahan apa yang membuat gelangnya tiba-tiba muncul di mobilku? Jenis kesalahan apa yang membuat Arga takut bicara? Aku menahan napas saat Arga akhirnya berkata, "Dan Naira, dia satu-satunya orang yang tahu. Dia pakai itu untuk tekan aku." Aku memaksa diri bicara. "Kesalahan apa, Arga?" Arga memejamkan mata. "Laras, yang dia ancam bukan tentang aku." Ia menatapku, dalam dan penuh rasa bersalah. "Tapi tentang seseorang yang sangat dekat denganmu." Aku terpaku. "Dekat? Bagaimana?" Arga menggigit bibirnya. Bahunya gemetar halus. "Aku tidak boleh bilang siapa. Kalau Naira buka itu, kamu bisa kehilangan seseorang yang kamu sayang." Jantungku seperti berhenti berdetak. "Siapa, Arga?" Aku menjerit. Arga menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Seseorang yang kamu percaya sejak kecil." Aku hampir tidak bisa bernapas. "Arga." Suaraku pecah. "Jangan bilang. Itu tentang keluarga aku." Arga memalingkan wajah. Dan detik itu juga, aku sadar jawabannya. Setelah Arga mengatakan kalimat itu, "Seseorang yang kamu percaya sejak kecil." Aku merasa seluruh dunia di sekitarku berputar.
Aku memegang dadaku, mencoba bernapas, namun udara seolah tidak mau masuk. Ibuku langsung menggenggam tanganku. Wajahnya serius namun dipenuhi kecemasan. "Arga," kata ibuku tegas. "Kalau ini menyangkut keluarga Laras, kamu wajib bicara. Kamu sudah tarik anak saya ke dalam masalah yang bukan-bukan." Arga menunduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana." "Mulai dari gelang ini," seruku, menunjuk gelang di dashboard. "Mulai dari pesan Naira yang mengancammu. Mulai dari apapun yang sampai membuatmu panik seperti ini." Arga memejamkan mata, seperti seseorang yang ingin menghilang dari kenyataan. "Aku menyimpan ini sendiri karena aku takut kalau aku bilang, kamu akan membenci orang yang harusnya kamu sayangi." Aku mengernyit, bingung dan marah bercampur jadi satu. "Arga!" Aku membentak hingga suaraku pecah. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku tidak akan bisa menerima kebenaran? Bahkan sekarang kamu malah membuat aku takut dengan bayangan orang dekat yang kamu sebut." Ibuku menghela napas panjang dan mencondongkan tubuh. "Arga," katanya dengan suara lebih lembut namun tajam. "Siapa yang kamu maksud?" Arga menggeleng, memalingkan wajah. "Kalau aku bilang, semuanya akan berubah. Kalian akan lihat orang itu berbeda. Dan Naira tahu itu. Dia ancam bawa bukti ke publik. Kalau aku tidak lakukan apa yang dia mau." Aku merinding. "Dia mau apa?" tanyaku. Suara sudah hampir hilang. "Dia mau aku ketemu dia. Bantu dia. Dengar keluhannya. Pastikan dia dapat keadilan atas masa lalu." Aku menatapnya tidak percaya. "Masa lalu apa, Arga?" Ia menggigit bibir bawahnya. Aku pernah jadi saksi sesuatu yang dia alami dulu. Sesuatu yang melibatkan orang dekatmu." Aku membeku. "Orang dekat? Siapa? Kakakku? Pamanku? Temanku? Siapa, Arga?" Arga menggeleng cepat. "Aku nggak bisa bilang." Ibuku kehilangan kesabaran. "Arga, kamu pikir kamu melindungi siapa? Karena dari yang saya lihat, kamu hanya memperburuk semuanya." Arga menatap ibuku. Matanya memerah. "Bu, saya hanya tidak mau Laras terluka." Aku mengetuk jendela mobil dengan gugup. Tak bisa duduk diam. Kalau tidak bilang siapa, aku akan terus menebak-nebak. Dan itu lebih menyakitkan. "Kamu harus bicara, Arga." Arga membuang napas panjang. "Laras, aku takut kalau kamu tahu, kamu akan membenci orang itu selamanya." Aku menatap suamiku dengan amarah dan ketakutan yang membara. "Dan kalau kamu terus diam, aku akan membenci kamu. Pilih, Arga." Ia terpaku, seperti seseorang yang dihantam oleh pukulan tak terlihat. Ibuku meraih tangan gelang itu. "Pertanyaan saya satu, Arga. Apa Naira punya hubungan dengan keluarga kami? Atau dengan seseorang yang dekat dengan Laras?" Arga tidak menjawab. Namun diamnya sudah menjadi jawaban. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Ibuku menutup mulutnya dengan satu tangan. Syok. Kemudian aku bertanya dengan suara hampir tak terdengar. "Orang itu, laki-laki?" Arga menunduk sedikit. "Dia, laki-laki," jawab Arga akhirnya. Aku menelan ludah. "Dan aku kenal dia." Arga mengangguk perlahan. Tubuhku gemetar. "Siapa, Arga?" Suaraku pecah. Namun Arga menarik napas dalam dan berkata, "Laras, jangan paksa aku bilang hari ini. Aku butuh waktu cari bukti. Kalau aku salah sebut nama, orang itu bisa lari." Jawaban itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup. Aku membuka pintu mobil dengan keras. "Laras!" seru ibuku. "Aku butuh udara," kataku sambil berjalan keluar mobil. Langit cerah, tetapi di dadaku semuanya terasa gelap. Aku berdiri di samping mobil. Kudengar Arga keluar, menyusulku. Ia mendekat, namun aku mengangkat tangan. "Jangan dekat dulu. Beri aku ruang."
Arga berhenti beberapa langkah dariku. Lar, aku janji, aku tidak selingkuh. Aku tertawa pahit. Tapi kamu berbohong. Dan itu sama parahnya. Ia menunduk, tidak membela diri. Aku tidak selingkuh, ulangnya pelan. Tapi aku terlalu takut masa lalu datang dan memecahkan keluarga kita. Apa hubungan masa lalumu dengan keluarga aku? Arga terdiam. Matanya berkaca-kaca. Aku takut kamu membenci aku karena aku tahu sesuatu yang seharusnya kamu tahu bertahun-tahun lalu. Aku merinding. Aku takut kamu sadar bahwa seseorang yang kamu cintai bukan orang yang kamu kira. Aku menelan udara dengan kesulitan. Arga, kalau kamu mau aku tetap bersamamu, kamu bicara sekarang. Arga memejamkan mata. Laras, orang itu bukan siapa-siapa bagi aku. Tapi bagi kamu, dia sangat dekat. Dan aku takut kebenaran ini akan menghancurkan kalian berdua. Aku menahan napas. Belum sempat aku bertanya, tiba-tiba mobil Arga berbunyi. Suara notifikasi pesan masuk. Arga berjalan cepat untuk melihat ponselnya. Wajahnya mendadak pucat. Apa? Tanyaku panik. Arga menunjukkan layar ponselnya. Pesan dari Naira lagi. Dan kali ini, pesannya hanya satu kalimat. Kalau kamu tidak datang malam ini, aku kirim foto itu ke Laras. Aku merasakan seluruh tubuhku membeku. Foto apa? Bisku. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Foto orang itu. Laras. Ia menatapku dengan air mata jatuh di pipinya. Foto orang yang kamu percaya, sedang bersama Naira. Aku memegangi mulutku, menahan teriakan. Siapa? Siapa yang selama ini kubela? Siapa yang dekat denganku tapi ternyata menyimpan rahasia kelam? Arga mendekat selangkah. Laras, katanya putus asa. Orang itu bukan hanya dekat denganmu. Ia menatapku dengan sakit yang dalam. Dia bagian dari keluarga kamu. Kata-kata Arga. Dia bagian dari keluarga kamu. Berputar di kepalaku seperti gema mengerikan yang tidak mau mereda. Aku berdiri di samping mobil, lututku gemetar, dan napas terasa seperti ditahan oleh tangan tak kasat mata. Ibuku keluar dari mobil dan berdiri di dekatku. Wajahnya tegang, namun jelas berusaha tetap kuat untukku. Arga, kata ibuku perlahan namun penuh tekanan. Cukup sudah. Kalau ini melibatkan keluarga kami, kamu harus bicara. Arga hanya berdiri di sana, menatap layar ponselnya yang masih menampilkan ancaman dari Naira. Kalau kamu tidak datang malam ini, aku kirim foto itu ke Laras. Foto apa? Foto siapa? Apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Aku meraih ponsel itu dari tangan Arga. Foto apa maksudnya? Pekiku. Apa Naira punya bukti tentang orang dekat keluarga aku? Bukti apa? Arga menelan ludah, lalu perlahan menjawab. Dia punya foto yang dia ambil diam-diam beberapa tahun lalu. Foto apa? Suaraku memecah. Arga menggeleng lemah. Itu bukan foto aku, tapi foto seseorang yang kamu percaya. Seseorang yang kamu anggap baik selama ini. Aku merasa dunia runtuh sedikit demi sedikit. Arga, tolong jangan putar-putar kata-kata. Ibuku berkata. Kini suaranya penuh kemarahan yang hampir tak bisa ia tahan. Kamu harus bilang siapa orang ini. Arga menunduk, seolah menolak kontak mata. Aku takut kalau aku bilang, semuanya akan berubah. Keluarga kalian tidak akan sama lagi. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Yang kamu lakukan sekarang justru lebih menghancurkan. Arga. Ia meremas rambutnya dengan kasar, frustrasi, terpuruk, dan jelas terpojok. Laras, kalau aku bilang, kamu akan kehilangan seseorang yang kamu sayang. Aku nggak mau jadi orang yang merusak itu. Aku menatapnya lama. Air mata mulai menggenang. Arga, bisikku. Kamu bukan yang merusak. Orang itu yang merusak. Bukan kamu. Kamu hanya harus jujur. Ia menggigit bibir bawahnya,
berkali-kali menahan sesuatu di dalam dirinya. Ibuku berdiri di sampingku, menatap Arga penuh kecurigaan. Jawab, Arga, apakah orang yang dimaksud masih ada di rumah? Atau sudah lama pergi? Arga menggeleng pelan. Dia masih sering datang. Aku langsung merinding. Siapa yang sering datang? Pamanku? Kakakku? Sepupuku? Atau seseorang yang lebih dekat dari itu? Apakah orang itu laki-laki? Tanyaku pelan. Arga mengangguk. Aku menelan ludah dengan susah payah. Apakah orang itu lebih tua dari aku? Arga menatapku lama sebelum akhirnya berkata, iya, jauh lebih tua. Penglihatanku berkunang-kunang. Aku hampir jatuh jika ibuku tidak memegang lenganku. Laras, ibuku berkata pelan. Siapa yang kamu curigai? Aku menggeleng keras. Aku tidak bisa curiga siapapun, Bu. Aku takut semua dugaan aku salah. Arga menunduk lebih dalam. Aku benar-benar tidak mau kamu mengira aku melindungi dia. Aku hanya tidak punya bukti cukup untuk membongkarnya. Aku terdiam. Setengah marah, setengah takut, setengah ingin tahu namun setengah ingin lari sejauh mungkin dari masalah ini. Ada berapa foto? Tanyaku lirih. Arga menjawab pelan. Banyak, dan semuanya menunjukkan bahwa orang itu sedang bersama Naira. Ibuku membelalakan mata. Bersama bagaimana? Arga menggigit bibir. Wajahnya memerah seperti seseorang yang ingin muntah hanya karena memikirkan jawabannya. Seperti mereka punya hubungan, jawabnya lirih. Aku mundur selangkah. Jantungku berdetak tanpa ritme. Hubungan? Sejak kapan? Arga menutup mata, menahan napas. Menurut Naira, jauh sebelum aku mengenal kamu. Ibuku tertegun. Aku sendiri hampir tak bisa berdiri. Siapa? Tanyaku lagi. Kali ini seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh kekuatannya. Arga menatapku. Mata berkaca-kaca. Aku takut kalau aku bilang. Kamu tidak akan percaya. Kamu akan menyalahkan aku. Kamu akan membenci orang itu. Aku hampir tidak bisa bicara. Arga, tolong. Aku butuh kebenarannya. Arga mendekat, namun berhenti beberapa langkah dariku. Seolah takut menyentuhku akan membuatku pecah. Orang itu. Ia mengusap wajahnya. Seseorang yang selalu kamu bela. Aku menahan napas. Seseorang yang kamu percaya tidak mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Aku mulai lemas. Seseorang yang kamu anggap panutan. Ibuku memegang dadanya. Syok. Aku mundur perlahan. Suara di telingaku terdengar seperti gema jauh. Arga. Suaraku hampir tidak terdengar. Tolong jawab aku. Apakah orang itu anggota keluarga inti? Arga membuka matanya perlahan. Dan jawaban itu bukan berasal dari mulutnya, melainkan dari ekspresi wajahnya. Tatapan yang ia berikan padaku cukup untuk membuatku tahu. Aku menjatuhkan diri ke sandaran mobil, tidak percaya dengan kemungkinan yang menari dalam kepalaku. Ibuku menutup mulutnya. Air mata mulai mengalir tanpa ia sadari. Arga akhirnya berkata, Laras, aku minta maaf, karena aku tahu apa yang kamu pikirkan sekarang, dan kamu tidak salah. Aku menahan teriakan yang keluar begitu saja dari dalam tubuhku. Dunia seperti runtuh menimpaku. Seseorang yang selama ini kujunjung tinggi. Seseorang yang selalu kubela. Seseorang yang tidak pernah kutuduh apapun. Arga menambahkan pelan. Aku tidak bisa sebut nama. Tapi Naira punya foto dia masuk ke apartemennya. Mereka berdua. Beberapa kali. Di waktu-waktu yang tidak wajar. Aku merasa tubuhku membeku seluruhnya. Malam ini, lanjut Arga. Naira mau kasih semua bukti itu ke aku. Kalau aku datang sendiri. Aku mendongak. Mata membara. Kenapa harus kamu? Kenapa bukan aku atau Mama? Arga menatapku dengan mata yang sungguh-sungguh ketakutan. Karena orang itu jauh lebih dekat denganmu. Kalau kamu lihat fotonya sekarang, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kamu.
Aku menahan napas. Bibirku gemetar. Dan akhirnya aku mengajukan pertanyaan yang sejak tadi berputar di otakku. Arga, tolong jawab jujur. Ia mengangguk lemah. Aku mendekat selangkah. Orang itu, apakah dia ayahku? Arga membeku. Ibuku langsung tersentak. Wajahnya pucat total. Hening. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang bernapas. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Arga, bisikku. Jawab aku. Arga membuka mulut pelan. Tapi sebelum ia sempat bicara, ponselnya berbunyi lagi. Nada dering yang menusuk suasana. Nama pengirimnya jelas. Naira ornamen tanda seru hati tebal 2. Dan kalimatnya membuat semua darah di tubuhku membeku. Kalau kamu telat, bukan cuma foto yang aku sebar. Ancaman dari Naira. Kalau kamu telat, bukan cuma foto yang aku sebar. Bertahan di layar ponsel Arga seperti luka yang tidak bisa sembuh. Hening menyelimuti kami bertiga. Bahkan suara kendaraan di jalan pun terasa jauh. Seperti dunia sedang berhenti agar aku bisa merasakan sakit ini sepenuhnya. Aku berdiri mematung. Tubuhku menggigil. Ayahku, suaraku bergetar. Arga, apakah yang Naira punya itu tentang ayahku? Arga menunduk. Kedua tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Ia tidak mengatakan, iya. Ia tidak mengatakan, bukan. Ia hanya diam. Dan diamnya lebih menghancurkan daripada jawaban apapun. Ibuku memegang dadanya. Wajahnya kehilangan warna. Arga, jawab. Apa Naira punya hubungan dengan? Ibuku tidak sanggup melanjutkan. Arga mendekat perlahan. Tetapi ia berhenti beberapa langkah dariku. Seolah tahu aku akan mundur jika ia mencoba menyentuhku. Laras, katanya suaranya pecah. Aku ingin bilang tidak. Aku benar-benar ingin bilang itu bukan ayahmu. Tapi aku tidak bisa bilang apa-apa sampai aku lihat semua buktinya. Air mataku jatuh. Tapi kamu mencurigainya. Arga menutup matanya. Aku tidak mencurigai siapapun. Aku cuma takut. Karena cerita Naira terlalu cocok dengan timeline seseorang yang kamu kenal. Siapa? Suaraku pecah. Aku belum yakin. Jawab Arga cepat. Tapi aku tahu. Kebohongan kecil Arga mudah sekali terbaca sekarang. Ibuku mulai menangis. Tuhan, jangan bilang selama ini. Ada yang terjadi di belakang kita. Aku menoleh ke ibuku. Bingung sekaligus takut. Bu, ibu tahu sesuatu. Ibuku menggeleng dengan cepat. Tidak, ibu tidak tahu apapun. Tapi kalau benar Naira memeras Arga menggunakan foto seseorang yang dekat denganmu, itu berarti orang itu melakukan hal yang tidak sepantasnya. Tubuhku melemah. Aku bersandar pada mobil untuk tetap berdiri. Arga menatap kami dengan wajah yang dipenuhi penyesalan. Laras, Bu, aku minta maaf. Seharusnya dari awal aku cerita. Aku menatapnya dengan mata merah. Iya, seharusnya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Arga menggeleng. Tidak, belum terlambat. Aku akan ketemu Naira malam ini. Aku akan ambil semua bukti. Dan aku akan pastikan dia tidak mengganggu hidup kita lagi. Tidak, bentakku. Arga terdiam. Ibuku juga terkejut dengan reaksiku. Aku menggeleng sambil menangis. Arga, kalau yang kamu duga benar, kalau foto itu berhubungan dengan ayahku, aku harus tahu. Aku yang harus melihatnya, bukan kamu. Arga panik. Laras, tidak. Itu bisa menghancurkan. Arga, aku memotong tajam. Hidupku sudah hancur sejak gelang itu ditemukan. Tidak ada yang bisa kau sembunyikan lagi. Arga mendekat. Wajahnya penuh kekhawatiran. Aku takut Naira main kotor. Aku takut dia jebak kamu. Aku takut orang itu tahu kita sedang bongkar ini. Aku menatapnya. Mata berkaca-kaca. Orang itu, ayahku. Arga menunduk. Ibuku tiba-tiba terduduk di trotoar. Menangis keras. Aku terpaku. Ibuku jarang menangis. Ia adalah wanita paling kuat yang aku kenal. Namun sekarang ia hancur. Benar-benar hancur.
Aku meraih bahunya. Bu, kenapa? Ibu tahu sesuatu. Ibuku mengusap wajahnya. Tidak, bukan begitu. Tapi ibu selalu merasa ada yang aneh. Ayahmu dulu sering pulang malam. Sering menghilang tiba-tiba dengan alasan kerja. Ibu tidak pernah curiga apa-apa. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Aku menahan napas. Tidak ingin percaya tetapi tidak bisa menyangkalnya. Arga menatapku. Suaranya lebih lembut. Laras, aku tahu ini sulit. Aku tahu kamu sedang bingung, marah, terluka. Tapi kamu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan. Aku mendekat. Tatapanku langsung menembus matanya. Arga, jujur sama aku. Apakah Naira pernah bilang kalau ayahku melakukan sesuatu padanya? Arga menelan ludah. Dia bilang. Ia menggigit bibirnya keras. Dia pernah dipaksa oleh seseorang yang lebih tua dari dia. Seseorang yang punya kekuasaan cukup untuk membuat dia diam. Aku terdiam membeku. Dan orang itu, lanjut Arga, selalu memakai cincin besar di tangan kanannya. Aku langsung menutup mulutku dengan tangan, menahan teriakan. Ayahku. Ayahku satu-satunya laki-laki dewasa dalam keluargaku yang memakai cincin besar emas di tangan kanan. Cincin warisan yang selalu ia banggakan. Ibuku memegang kepala. Tubuhnya gemetar hebat. Tuhan, jangan bilang, selama ini. Ia tidak sanggup melanjutkan. Arga mendekat dan menggenggam bahuku. Laras, aku belum lihat fotonya. Aku belum tahu apakah benar ayahmu. Tapi aku tidak bisa diam saat Naira bilang dia punya bukti kuat. Tunjukkan aku, kataku pelan. Tunjukkan aku bukti itu sekarang. Aku belum punya, jawab Arga. Itu sebabnya aku harus bertemu dia malam ini. Aku mengusap air mata yang tidak berhenti mengalir. Kalau begitu aku ikut. Arga langsung menggeleng keras. Tidak, terlalu berbahaya. Berbahaya bagaimana? Aku menantang. Arga menatapku dengan wajah yang dipenuhi ketakutan sejati. Karena Naira bilang, orang itu masih mengawasinya. Aku membeku. Napas tertahan. Kalau dia tahu kamu ikut, dia akan panik. Dan kalau dia panik, dia bisa lakukan hal yang tidak bisa kita bayangkan. Aku memegangi pintu mobil. Tubuhku kini gemetar bukan karena marah, tapi takut. Jadi, orang itu masih berhubungan dengan Naira. Bisikku pelan. Arga mengangguk pelan. Ya. Dan lebih buruknya lagi. Aku menatapnya. Dadaku terasa berat. Dia masih dekat dengan keluarga kamu. Aku merasa seluruh tubuhku jatuh ke jurang tak terlihat. Laras. Arga menatapku dengan air mata di matanya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana akhirnya ini. Tapi aku janji. Malam ini semua akan terbuka. Aku menahan napas. Suara ibuku terdengar memanggilku dengan lirih di belakangku. Dan sebelum aku bisa bertanya lebih jauh, Arga berkata, tapi kamu harus siap, Laras, karena setelah malam ini. Ia menatapku dalam-dalam. Kamu tidak akan melihat orang itu dengan cara yang sama lagi. Sore itu berubah menjadi malam yang tidak pernah ingin kuhadapi. Setelah obrolan mengerikan di samping mobil tadi, dunia terasa seperti berjalan lebih lambat, seolah memberi waktu bagiku untuk memproses semua rasa takut yang menumpuk di dada. Arga duduk di sofa ruang tamu dengan wajah tertunduk, memegang ponselnya seperti memegang bukti kejahatan yang mematikan. Ibuku duduk di ujung ruangan, sesekali menatapku, sesekali memperhatikan gerak-gerik Arga dengan campuran takut dan marah. Sedangkan aku hanya berdiri di depan jendela ruang tamu, menatap keluar tanpa benar-benar melihat apapun. Langit malam tampak gelap pekat. Tidak ada bintang. Tidak ada rembulan. Seolah langit pun ikut berduka. Laras, panggil Arga pelan. Kita harus mulai bersiap. Aku tidak menoleh. Jam berapa kamu harus bertemu Naira? Arga menatap jam di pergelangan tangannya. 8:30 malam. Tempatnya. Apartemen dia. Lantai 8. Ibuku langsung menatap Arga tajam. Kenapa harus di apartemennya? Kenapa tidak di tempat umum?
Karena dia bilang bukti-buktinya disimpan di rumah. Dan dia tidak mau orang lain lihat. Jawab Arga pendek. Aku memutar tubuhku, mendekat ke arah Arga. Dan kamu pikir itu aman? Arga menatapku. Jujur, matanya tampak seperti seseorang yang sudah berkali-kali bertarung melawan ketakutannya sendiri. Tidak, jawabnya jujur. Tapi aku tidak punya pilihan. Ibuku menghela napas panjang. Kedua tangannya bergetar. Arga, kamu yakin dia tidak sedang memancing kamu ke sana untuk sesuatu yang lain? Arga menggeleng. Aku sudah cek apartemennya. Naira tinggal sendiri. Tidak ada catatan kriminal. Tapi, ancamannya jelas. Dia minta aku datang sendirian. Aku merasa tubuhku panas sekaligus dingin. Dan kalau kamu tidak datang sendirian? Arga menelan ludah. Dia kirim foto itu ke media sosial, ke grup keluarga, ke teman kerja, ke semua orang. Aku memejamkan mata. Skenario itu terlalu mengerikan. Jika benar ayahku yang ada dalam foto itu. Jika benar ayahku pernah melakukan sesuatu pada Naira. Jika benar selama ini aku tinggal di rumah yang dibangun oleh pria yang memiliki sisi gelap. Aku tidak tahu apakah aku sanggup menanggungnya. Aku membuka mata dan menatap Arga. Aku tetap mau ikut. Arga berdiri, mendekat cepat. Tidak, Laras, itu terlalu berbahaya. Apa yang berbahaya? Aku menantang. Naira? Atau kebenaran yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Arga terdiam. Ia tahu aku benar. Laras, aku takut kalau kamu lihat fotonya. Kamu akan hancur. Aku menggeleng. Kebenaran memang menyakitkan. Tapi kebohonganmu jauh lebih menyakitkan. Ia menunduk, tidak sanggup bicara. Ibuku berdiri, memeluk pundakku. Nak, ibu tahu kamu ingin tahu. Ibu tahu kamu berhak tahu. Tapi kamu juga harus hati-hati. Kalau benar itu ayahmu, kamu harus siap dengan kenyataannya. Aku menatap ibu. Mataku berkaca-kaca. Apa ibu siap? Ibuku menahan napas. Kalau itu benar, ibu akan hancur. Tapi lebih hancur lagi kalau kita tidak tahu apa-apa. Aku mengangguk pelan. Akhirnya Arga membuka suara. Baik, kamu ikut. Tapi bukan ke apartemen. Kamu tunggu di parkiran saja. Kalau terjadi apa-apa, kamu bisa panggil polisi. Aku setuju, meski hatiku tetap tidak tenang. Pukul 20.15. Kami bersiap. Arga mengenakan jaket hitam dan memasukkan ponsel kedua. Ponsel yang selama ini ia sembunyikan dariku, ke dalam saku. Ia tampak gugup, tapi matanya fokus pada satu tujuan, menyelesaikan semua ini. Aku mengenakan sweater abu-abu dan mengikat rambutku. Ibuku memelukku sebelum aku keluar rumah. Hati-hati, nak. Tidak peduli apapun yang terjadi nanti. Kamu tetap anak ibu. Dan kita akan hadapi semuanya bersama-sama. Aku memeluk ibuku erat. Air mataku jatuh. Namun aku menghapusnya cepat. Di dalam mobil, suasana begitu tegang hingga suara napas pun terdengar aneh. Arga menyetir tanpa banyak bicara. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Arga, panggilku pelan. Kenapa kamu sangat takut pada Naira? Arga menggigit bibir. Karena dia tidak punya apapun untuk kehilangan. Aku menegang. Apa maksudmu? Arga menatap jalan. Tidak menoleh. Naira sudah tidak punya keluarga. Ibunya meninggal waktu dia kecil. Ayahnya dipenjara karena kasus penipuan. Dia tumbuh sendirian. Dan dia pernah disakiti seseorang yang... Napas Arga berat. Yang dia bilang berasal dari keluarga kamu. Aku merinding. Apa dia pernah bilang nama orang itu? Tanyaku pelan. Arga menggeleng. Tidak. Dia hanya bilang, seseorang yang memakai cincin besar di tangan kanan. Dan, dia bilang orang itu selalu memanggil dia dengan panggilan manja. Aku menutup mulutku dengan tangan. Ayahku selalu menggunakan cincin besar itu. Ayahku sering memberi panggilan manja pada wanita yang jauh lebih muda, termasuk padaku waktu kecil.
Dan semua itu tiba-tiba terasa menyeramkan. Arga, bisikku. Apa kamu percaya sama cerita Naira? Arga menatapku dengan mata yang dipenuhi dilema. Aku tidak mau percaya, katanya pelan. Tapi semua petunjuk yang dia beri cocok. Mobil berhenti di depan apartemen tinggi berwarna abu-abu. Lampu-lampu di balkon terlihat temaram. Ini tempatnya, kata Arga. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak lebih keras daripada sebelumnya. Aku ke dalam sendirian. Kamu tunggu di mobil, tegas Arga. Sebelum ia turun, aku menarik tangannya. Arga, kalau dia benar-benar punya bukti tentang ayahku, kamu harus tunjukkan ke aku. Arga menatapku lama, seolah ingin memelukku namun tidak berani. Aku janji. Ia keluar dari mobil, menutup pintu dengan pelan namun tegas. Aku memandanginya berjalan menuju pintu apartemen. Setiap langkahnya terasa seperti pukulan ke hati. Tidak lama setelah itu, pintu kaca depan terbuka. Arga masuk ke dalam bangunan. Aku langsung merasa ada yang tidak beres. Karena tepat di saat Arga menghilang dari pandangan, ponselku berbunyi. Nomor tak dikenal. Dengan tangan gemetar, aku menjawabnya. Halo? Suara perempuan terdengar di seberang. Suara yang dingin, nang, dan membuat bulu kuduku berdiri. Kamu datang juga ternyata. Aku membeku. Siapa ini? Suara itu tertawa pelan. Oh, Laras. Aku pikir kamu sudah bisa tebak. Dadaku sesak. Naira? Hening sesaat. Lalu suara itu menjawab. Selamat datang di permainan yang ayahmu mulai. Dan hanya bisa kamu akhiri. Suara Naira di telepon membuat jantungku terasa berhenti berdetak. Dingin. Nang. Namun di balik ketenangannya, ada ancaman yang begitu nyata. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menahan napas yang tiba-tiba berat. Ya, ini aku, jawabku pelan. Suaraku sendiri terdengar seperti suara orang asing, bergetar, hampir pecah. Naira tertawa kecil di ujung sana. Akhirnya kamu dengar suaraku sendiri. Laras, kangen juga rasanya menunggu momen ini. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Apa yang kamu mau dari aku? Tanyaku dengan suara pelan namun tajam. Lucu sekali kamu tanya begitu, jawab Naira. Padahal ayahmu tahu baik-baik apa yang aku mau dari dulu. Tubuhku langsung panas dingin. Aku menggigit bibir, menahan suara ketakutan yang hampir keluar. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Jangan bawa-bawa ayahku kalau kamu tidak punya bukti. Oh, aku punya, jawab Naira cepat. Dan suamimu juga tahu aku punya. Aku terdiam. Mata menatap gedung apartemen tinggi tempat Arga baru saja masuk. Kau mau aku tunjukkan fotonya sekarang? Tanya Naira santai, seolah ia sedang menawarkan pilihan makanan, bukan kebenaran yang bisa menghancurkan hidupku. Aku buru-buru menjawab. Tidak, jangan kirim apapun dulu. Bicarakan ini dengan Arga. Dia sudah ke apartemenmu. Naira tertawa lagi. Kali ini lebih keras. Kamu pikir aku di apartemen? Oh Laras, kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Aku terhenyak. Hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhku. Arga ada di sana. Sendirian. Masuk ke apartemen yang dia pikir ditempati Naira. Tapi kalau Naira tidak berada di sana. Kukunyah bibir hingga terasa asin. Naira, Arga ada di apartemenmu. Kamu suruh dia datang ke sana. Ya. Jawab Naira ringan. Aku suruh dia ke sana. Tapi aku tidak bilang aku ada di situ. Naira, apa maksudmu? Kamu mau apa? Tenang saja. Jawabnya datar. Aku tidak berniat menyakiti suamimu. Kalau dia patuh. Aku menggenggam kursi mobil untuk tetap tegak. Patuh bagaimana? Suaraku naik. Antara takut dan marah. Hanya melakukan apa yang ku minta. Sama seperti dulu ayahmu melakukan apa yang dia mau padaku. Kata-kata itu membuatku terdiam. Seolah pukulan besar menghantam bagian dalam dadaku. Dulu ayahmu memaksaku diam, lanjut Naira,
Suaranya kini lebih tajam. Tapi sekarang aku tidak perlu diam. Aku punya bukti. Dan aku punya alasan. Aku menutup mata. Air mata mengalir. Namun aku tetap menahan diri untuk tidak menangis keras. Naira, suaraku pelan. Kalau ayahku memang melakukan sesuatu padamu, aku akan cari kebenarannya. Tapi jangan libatkan Arga. Dia tidak tahu apa-apa. Oh, dia tahu cukup banyak, jawab Naira santai. Dia yang melihat semuanya dulu. Dia saksi. Aku langsung terduduk. Saksi. Arga pernah melihat apa yang terjadi? Arga tahu sejak lama? Aku tidak mengerti, kataku pelan. Tentu kamu tidak mengerti, jawab Naira. Karena semua orang sengaja membuat kamu tetap dalam kegelapan. Aku meneteskan air mata. Naira, kalau kamu mau balas dendam kepada ayahku, lakukan padanya. Jangan pada aku. Aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Naira terdiam sejenak, lalu berkata, itu dia masalahnya. Laras, kamu tidak melakukan apapun. Bahkan waktu kamu seharusnya bisa melihat kelakuan ayahmu, kamu tetap memujanya seperti pahlawan. Aku hampir tersedak. Ayahmu bukan pahlawan, lanjutnya. Dia adalah monster. Dan monster harus ditunjukkan wajah aslinya. Aku mengambil napas panjang untuk menahan teriakan yang ingin keluar. Naira, kalau kamu punya bukti, tunjukkan padaku. Jangan buat Arga jadi korban. Naira tertawa pelan. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuh suamimu. Selama dia selesaikan tugasnya malam ini. Apa tugas itu? Dia hanya perlu mengambil paket dari apartemenku. Paket pertama. Aku mengerutkan dahi. Paket. Arga ambil apa? Kumpulan bukti pertama, jawab Naira. Foto-foto, video, catatan. Semua hal yang aku simpan selama bertahun-tahun. Tubuhku langsung membeku. Aku simpan semuanya. Lanjutnya. Saat itu aku masih terlalu muda. Terlalu takut. Tapi sekarang, aku tidak takut lagi. Aku bersandar pada kursi mobil. Tak tahu harus berkata apa. Arga akan bawa bukti itu ke kamu, jelas Naira. Tapi dia tidak boleh tahu bahwa kamu sudah bicara denganku. Aku tertegun. Kenapa? Karena kalau dia tahu, dia akan panik. Dan kalau dia panik, dia bisa berbuat bodoh. Dia selalu begitu. Terlalu banyak rasa bersalah. Aku menelan ludah. Rasa bersalah? Kenapa Arga harus merasa bersalah? Naira diam lama. Ketika ia bicara lagi, suaranya berubah lebih gelap. Karena dia adalah satu-satunya orang yang tahu apa yang ayahmu lakukan padaku. Dia satu-satunya orang yang melihat aku keluar dari rumah kosong itu malam itu. Menangis dan ketakutan. Aku menutup mulutku. Hampir muntah. Ayahmu pikir aku tidak punya siapapun, lanjut Naira. Tapi aku punya satu saksi. Dan sekarang dia suamimu. Aku terdiam. Tubuhku mati rasa. Laras. Suara Naira kembali lembut. Namun menyeramkan. Kalau Arga berhasil ambil paket itu, aku akan kirim bagian kedua ke kamu. Yang lebih jelas, lebih lengkap, lebih sulit untuk kamu terima. Aku tidak bisa bicara. Tidak bisa apapun. Naira lalu berkata. Tapi sebelum itu, jawab aku satu hal. Aku menahan napas. Kamu siap lihat wajah asli ayahmu? Dadaku serasa dipukul. Dalam. Aku tidak menjawab. Sepertinya kamu belum siap, katanya. Kalau begitu biarkan Arga yang urus dulu. Telepon mulai terdengar bising seperti suara angin. Dan Laras. Aku menggigil. Kalau kamu ingin selamat, jangan keluar dari mobil. Jangan masuk apartemen. Jangan mendekat. Aku menelan ludah. Kenapa? Karena ayahmu. Hening pendek yang mematikan. Mungkin saja sedang berada di sana juga. Aku membeku. Suhuku turun drastis. Napas terhenti. Naira,
bisikku. Apa maksudmu? Namun telepon langsung terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Tidak ada suara. Tidak ada nafas. Hanya keheningan pekat. Dan dalam keheningan itu, pintu apartemen tiba-tiba terbuka. Arga keluar. Ia membawa sebuah kotak coklat kecil. Namun bukan itu yang membuatku menjerit pelan. Di belakangnya, dari dalam lobi apartemen yang gelap, sebuah bayangan pria tinggi tampak berdiri memerhatikan Arga. Pria dengan silhouette cincin besar di tangan kanannya. Bayangan itu tetap berdiri di belakang Arga, tinggi, tegap, dan terlalu familiar untuk diabaikan. Tangan kanannya bergerak sedikit ketika lampu lobi memantulkan cahaya, dan aku melihatnya dengan jelas. Cincin emas besar. Cincin yang sama seperti yang dipakai ayahku sepanjang hidupnya. Aku terpaku di dalam mobil. Tubuh kaku seperti batu. Tanganku gemetar hebat, ingin membuka pintu dan memanggil Arga. Tapi di saat bersamaan ketakutan mengikat seluruh tubuhku. Arga menoleh ke belakang seolah merasakan sesuatu. Namun bayangan itu melangkah mundur dan menghilang ke dalam kegelapan sebelum Arga berhasil melihatnya. Aku langsung menunduk, berusaha mengatur napas. Namun, jantungku berdegup begitu keras. Rasanya seperti memukul dinding dadaku dari dalam. Arga berjalan menuju mobil dengan langkah cepat. Wajahnya pucat. Kotak coklat kecil ada di tangannya. Seolah ia membawa bom yang siap meledak kapan saja. Ketika ia membuka pintu mobil dan masuk, aku langsung bertanya, "Ga, tadi ada orang di belakang kamu. Kamu lihat tidak?" Arga menoleh cepat. "Orang? Siapa?" Siluetnya tinggi, dan ada cincin besar di tangan kanan. Arga langsung menegang. Matanya membesar. "Tidak, jangan bilang." "Aku tidak bilang apa-apa," potongku cepat. Air mataku keluar sendirian. "Tapi aku lihat." "Jelas." Arga menutup mata erat-erat. "Ya Tuhan. Apa itu benar?" Aku menelan ludah, suaraku pecah. "Apa itu ayahku?" Arga menggeleng, namun ekspresinya tidak mendukung kata-katanya. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa pastikan. Aku hanya tahu Naira bilang dia bisa jadi ada di sekitar kita malam ini. Aku merasa seluruh tubuhku runtuh. Jika benar ayahku ada di sana, mengawasi, mengikuti, atau bahkan menjaga agar rahasia kelam itu tidak terbongkar, maka semua ini bukan hanya tentang gelang atau foto. Ini sudah menjadi perang sunyi. Perang antara kebenaran dan kebohongan. Antara masa lalu dan masa depan. Antara aku dan orang yang selama ini kupanggil ayah. Aku menarik napas gemetar. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Arga mengangguk. Menyalakan mesin mobil tergesa-gesa. Mobil melaju keluar area parkir dengan cepat. Namun tidak terlalu mencolok. Arga terus melihat kaca spion. Memastikan tidak ada mobil mengikuti kami. Selama beberapa menit, tidak ada yang bicara. Hanya suara mesin dan nafasku yang tercekat. Akhirnya, aku membuka suara. "Ga, apa yang ada di dalam kotak itu?" Arga menatap kotak coklat kecil itu seolah ia sendiri takut membukanya. "Ini," katanya, "bukti pertama." Jawabnya pelan. "Foto-foto yang dia bilang. Dari beberapa tahun lalu." Aku meraih kotak itu dari tangannya. "Buka." Arga langsung panik. "Laras, jangan buka di sini. Kita belum aman." "Aku tidak peduli," seruku. "Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika benar ayahku." Suara Arga langsung memotongku keras. "Laras, dengar aku." Aku tersentak. Arga tidak pernah membentakku. Tidak pernah sekalipun. Ketika ia melakukan itu, aku tahu ia benar-benar ketakutan. Arga menarik napas dalam-dalam. "Laras, kalau kamu buka ini tanpa persiapan, kamu mungkin akan hancur." Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata. "Kalau aku harus hancur, biarkan aku hancur karena kebenaran," kataku pelan. Arga menggeleng cepat. "Tidak. Kamu harus hancur di tempat yang aman. Bukan di mobil. Bukan di tempat umum.
Bukan saat kita belum tahu siapa yang mengikuti kita. Kata-katanya menampar kesadaranku. Benar. Bayangan tadi. Cincin itu. Aku tidak tahu apakah itu benar ayahku atau bukan. Tapi satu hal aku tahu. Aku sedang diawasi. Aku merinding dari ujung kepala hingga kaki. Akhirnya aku mengalah. Baik. Kita buka di rumah. Arga mengangguk. Namun ekspresinya tetap tegang. Setengah jam kemudian kami tiba di rumah ibuku. Rumah terasa dingin, bukan karena AC, tapi karena atmosfer ketakutan yang menempel di dinding-dindingnya. Ibuku langsung menyambut kami di ruang tamu. Bagaimana? Apa kalian dapat sesuatu? Aku tidak bisa langsung menjawab. Aku meletakkan kotak coklat kecil itu di meja. Ada yang mengikuti kita, Bu. Kataku gemetar. Ibuku membeku. Siapa? Aku menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi aku melihat siluet pria. Dan ada cincin besar di tangannya. Ibuku langsung memegang kursi untuk menjaga keseimbangan. Cincin besar. Seperti cincin ayahmu. Aku tidak menjawab. Aku tidak perlu. Jawabannya sudah terlihat dari ekspresi ketakutan kami bertiga. Arga duduk di sampingku. Mencoba menenangkan napasnya sendiri. Bu. Laras. Sebelum kita buka kotak ini, aku harus bilang sesuatu. Aku menoleh cepat. Apa? Arga menatap kami bergantian. Naira bilang, bukti yang ada di kotak ini tidak akan langsung tunjukkan wajah pelakunya. Dia bilang ini hanya pembuka. Foto-foto yang menunjukkan tempat, waktu, dan situasi, tapi bukan orangnya. Aku mengernyit. Kenapa tidak langsung tunjukkan orangnya? Karena kalau itu terjadi, maka tidak ada lagi permainan untuknya. Tidak ada lagi kontrol. Tidak ada lagi peluang memeras kami. Arga melanjutkan. Naira bilang, bukti kedua lebih jelas. Tapi dia tidak akan menyerahkan bukti kedua sampai aku datang lagi besok. Aku mencengkeram tepi meja. Dia ingin kami terus bermain dalam perangkapnya. Ibuku akhirnya duduk. Baiklah, buka kotaknya. Dadaku naik turun cepat. Dengan tangan gemetar, aku menarik pita coklatnya dan membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar foto, selembar kertas lusuh, sebuah flash disk kecil warna merah. Aku mengambil foto paling atas. Mataku langsung membesar. Foto itu menunjukkan sebuah rumah kosong. Rumah tua di pinggir kota. Aku mengenalnya. Itu rumah tua yang dulu sering dilewati ayahku ketika ia bilang, pergi sebentar. Foto kedua memperlihatkan pintu rumah yang setengah terbuka. Dan sebuah bayangan perempuan kecil yang berdiri di ambang pintu itu. Itu Naira muda. Tidak salah lagi. Foto ketiga menunjukkan jam di dinding rumah tua itu. Pukul 11 malam. Foto keempat. Lebih buruk. Siluet pria keluar dari rumah itu. Dan di tangan kanannya. Cincin besar. Aku langsung menutup mulutku. Terisak tanpa suara. Ibuku menangis. Arga juga menunduk. Tidak sanggup bicara. Aku menggenggam foto kelima. Tangan bergetar. Foto itu menunjukkan Naira remaja. Wajahnya berantakan. Menangis. Berdiri di samping rumah itu. Di bawah foto itu ada tulisan tangan. Dia bilang tidak ada yang akan percaya aku. Kau juga tidak akan percaya. Sampai kau lihat semuanya. Aku terjatuh terduduk di lantai. Ya Tuhan, bisikku. Apa ini benar? Arga memegang bahuku. Suaranya bergetar. Laras, kita belum lihat wajahnya. Kita belum tahu pasti siapa dia. Aku menatap foto cincin itu. Cincin itu cuma satu yang aku tahu. Arga. Satu. Arga terdiam. Aku akhirnya berkata, besok aku ikut kamu ketemu Naira. Aku harus tahu semuanya. Tidak. Arga hampir berteriak. Ya. Aku membalas dengan suara pecah. Aku tidak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian lagi. Keheningan menggantung di ruangan. Hingga ponsel Arga berbunyi lagi. Nama yang muncul membuat darahku berhenti mengalir. Naira ornamen tanda seru hati tebal 2.
Pesannya singkat. Jangan pulang ke rumah malam ini. Ada seseorang yang sedang mencarimu. Pesan dari Naira masih menyala di layar ponsel Arga. Jangan pulang ke rumah malam ini. Ada seseorang yang sedang mencarimu. Seketika hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Aku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Tangan ibuku langsung menutup mulutnya, menahan napas yang tiba-tiba tersangkut. Arga berdiri mendadak. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Dia tidak mungkin tahu kita ada di sini. Aku langsung menatap Arga dengan panik. Siapa yang mencarimu, Arga? Arga menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi kalau benar, orang itu ada di sekitar rumah kita, berarti dia sudah tahu aku menemui Naira. Ibuku berdiri dari sofa, meraih tanganku. Laras, kamu tidak boleh kembali ke rumah itu. Tidak malam ini. Tidak selama kita belum tahu siapa sebenarnya yang muncul. Aku menelan ludah yang terasa seperti potongan kaca. Jika seseorang benar-benar sedang mencari Arga, dan jika orang itu adalah laki-laki dengan cincin besar seperti yang kulihat tadi, maka kemungkinan besar dialah yang selama ini disembunyikan. Ayahku. Aku menggenggam kursi untuk menahan diri agar tidak jatuh. Arga, kita harus pastikan dulu. Apakah seseorang benar-benar membuntuti kita? Arga meraih jaketnya dan berjalan pelan ke jendela. Ia mengintip sedikit melalui celah tirai. Beberapa detik hening. Terlalu hening. Lalu Arga menutup tirai dengan cepat. Benar, katanya dengan suara rendah dan tegang. Aku melihat mobil hitam parkir di seberang jalan. Mobil itu bukan milik tetangga. Ibuku langsung terduduk. Astaga! Aku mengeluarkan napas pendek dan terputus-putus. Mungkin itu orang lain. Kataku berusaha meyakinkan diri. Tidak ada bukti itu ayahku. Namun Arga menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin memejamkan mata. Laras, mobil itu mobil yang sama yang suka menjemput ayahmu ketika ia pergi malam-malam dulu, kan? Dadaku serasa dihantam palu besar. Aku tahu mobil mana yang ia maksud. Mobil hitam itu sering menjemput ayahku saat aku remaja. Katanya mobil perusahaan. Tapi entah kenapa, aku baru sadar malam ini, mobil itu tidak pernah berganti sopir. Dan sopirnya selalu menuruti ayahku tanpa suara. Aku tidak yakin, kataku, meski nadaku terdengar lebih seperti doa dibanding pernyataan. Ibuku tiba-tiba berkata, Laras, kamu harus siap menerima kemungkinan terburuk. Air mata kembali turun tanpa permisi. Bu, kalau benar itu ayah, kalau benar dia lakukan sesuatu ke Naira. Ibuku memegang wajahku. Kamu tetap anaknya. Tapi sebagai wanita, kamu berhak tahu kebenarannya. Walaupun itu menyakitkan. Aku mengangguk. Walau hatiku rasanya remuk sedang digilas kenyataan. Arga kembali ke meja dan duduk dengan gelisah. Ia membuka kotak bukti itu lagi. Memperhatikan foto-foto yang sudah kami lihat. Ada satu hal yang membuat aku curiga. Kata Arga perlahan. Aku menoleh. Apa? Arga menggeser foto-foto itu satu persatu. Rumah kosong ini. Ia mengetuk foto pertama dengan jarinya. Ini rumah yang ayahmu sering kunjungi dulu, kan? Aku menelan ludah. Iya. Tapi aku pikir dia ke sana untuk urusan kerja. Arga menggeleng. Ini bukan rumah proyek. Tidak ada izin pembangunan. Tidak ada aktivitas renovasi. Tidak ada catatan legal yang menunjukkan rumah ini milik perusahaan manapun. Aku membeku. Laras. Ia menatap mataku. Rumah ini adalah milik pribadi ayahmu. Darahku berhenti mengalir. Sayang, kamu harus dengarkan ini. Arga melanjutkan. Rumah itu dijual diam-diam 5 tahun lalu. Tanpa melalui notaris keluarga. Semuanya dilakukan di luar pengawasan. Aku menutup mulutku, tak sanggup berbicara. Aku tahu karena aku cek catatannya, ujar Arga. Pemilik sebelumnya adalah ayahmu. Tapi pembelinya, tidak jelas siapa. Aku menggigil. Jadi rumah itu, benar-benar tempat ayahku bertemu Naira dulu. Arga diam.
Itu jawaban paling menyakitkan dari semuanya. Ibuku memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin suamiku, pria yang kutahu selama ini? Ia tidak sanggup melanjutkan. Suaranya pecah seperti kaca yang jatuh. Aku mendekat dan meraih tangan ibuku. Bu, kita belum tahu semuanya. Jangan simpulkan dulu. Ibuku menatapku dengan mata merah. Laras, kamu sendiri tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Aku terdiam. Karena ibuku benar. Aku tidak percaya. Tapi aku juga tidak sanggup menyangkal. Arga melanjutkan. Suaranya semakin berat. Naira bilang, dia punya bukti kedua. Dan bukti kedua itulah yang benar-benar menunjukkan siapa orangnya. Ya Tuhan, bisikku. Arga mengangguk. Besok aku harus temui dia lagi. Di tempat yang berbeda. Aku menatap Arga. Aku ikut. Arga membuka mulut untuk menolak. Tetapi aku mengangkat tangan. Jangan bilang tidak. Aku harus lihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Arga akhirnya mengangguk pelan. Menyerah pada tekadku. Besok, jam 8 malam. Di tempat yang dia tentukan. Aku menatap foto cincin itu lagi. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Apa menurutmu? Ayahku tahu kita sudah menemukan bukti ini. Arga menelan ludah. Kalau benar dia mengikuti kita, maka dia tahu. Aku menatap tirai jendela yang tertutup rapat. Kalau begitu, kenapa dia tidak langsung menghadapi kita? Arga menatapku lama. Karena ia tidak mau aku melihat wajahnya sebelum waktunya. Karena ia ingin mengendalikan permainan. Tapi Arga tidak mengucapkannya. Ia hanya berkata, mungkin dia sedang memastikan kita benar-benar tidak tahu semuanya. Aku menutup mataku, tubuhku gemetar. Dan seolah untuk menambah rasa takutku malam itu. Suara notifikasi muncul dari ponselku. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok malam kamu akan lihat sendiri siapa dia. Bersiaplah, Laras. Jantungku berhenti sesaat. Aku membuka pesan itu pelan. Di bawah teks tersebut, ada foto. Foto tangga gedung apartemen yang gelap. Dan di sudut kiri foto, seperti ada bayangan pria berdiri mengawasi. Dengan kilau cincin di tangan kanan. Ibuku menjerit kecil. Arga langsung merebut ponsel itu dari tanganku. Ini tidak mungkin. Dia mengirim ini dari jarak dekat. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. 1 kali. 2 kali. Hening. Lalu. Seseorang mengetuk pintu depan rumah. Kami bertiga membeku. Arga berdiri perlahan. Wajahnya berubah pucat pasi. Dan suara dari balik pintu terdengar pelan. Rendah. Sangat familiar. Laras. Buka pintunya. Ayah mau bicara. Pesan dari Naira masih menyala di layar ponsel Arga. Jangan pulang ke rumah malam ini. Ada seseorang yang sedang mencarimu. Seketika hawa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Aku merinding dari ujung rambut sampai kaki. Tangan ibuku langsung menutup mulutnya. Menahan napas yang tiba-tiba tersangkut. Arga berdiri mendadak. Wajahnya pucat pasi. Tidak mungkin. Gumamnya pelan. Dia tidak mungkin tahu kita ada di sini. Aku langsung menatap Arga dengan panik. Siapa yang mencarimu? Arga? Arga menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi kalau benar, orang itu ada di sekitar rumah kita, berarti dia sudah tahu aku menemui Naira. Ibuku berdiri dari sofa, meraih tanganku. Laras, kamu tidak boleh kembali ke rumah itu. Tidak malam ini. Tidak selama kita belum tahu siapa sebenarnya yang muncul. Aku menelan ludah yang terasa seperti potongan kaca. Jika seseorang benar-benar sedang mencari Arga, dan jika orang itu adalah laki-laki dengan cincin besar seperti yang kulihat tadi, maka kemungkinan besar dialah yang selama ini disembunyikan. Ayahku. Aku menggenggam kursi untuk menahan diri agar tidak jatuh. Arga, kita harus pastikan dulu. Apakah seseorang benar-benar membuntuti kita? Arga meraih jaketnya dan berjalan pelan ke jendela. Ia mengintip sedikit melalui celah tirai. Beberapa detik hening. Terlalu hening.
Lalu Arga menutup tirai dengan cepat. Benar, katanya dengan suara rendah dan tegang. Aku melihat mobil hitam parkir di seberang jalan. Mobil itu bukan milik tetangga. Ibuku langsung terduduk. Astaga! Aku mengeluarkan napas pendek dan terputus-putus. Mungkin itu orang lain. Kataku berusaha meyakinkan diri. Tidak ada bukti itu ayahku. Namun Arga menatapku dengan tatapan yang membuatku ingin memejamkan mata. Laras, mobil itu mobil yang sama yang suka menjemput ayahmu ketika ia pergi malam-malam dulu, kan? Dadaku serasa dihantam palu besar. Aku tahu mobil mana yang ia maksud. Mobil hitam itu sering menjemput ayahku saat aku remaja. Katanya mobil perusahaan. Tapi entah kenapa, aku baru sadar malam ini, mobil itu tidak pernah berganti sopir. Dan sopirnya selalu menuruti ayahku tanpa suara. Aku tidak yakin, kataku, meski nadaku terdengar lebih seperti doa dibanding pernyataan. Ibuku tiba-tiba berkata, Laras, kamu harus siap menerima kemungkinan terburuk. Air mata kembali turun tanpa permisi. Bu, kalau benar itu ayah, kalau benar dia lakukan sesuatu ke Naira. Ibuku memegang wajahku. Kamu tetap anaknya. Tapi sebagai wanita, kamu berhak tahu kebenarannya. Walaupun itu menyakitkan. Aku mengangguk. Walau hatiku rasanya remuk sedang digilas kenyataan. Arga kembali ke meja dan duduk dengan gelisah. Ia membuka kotak bukti itu lagi, memperhatikan foto-foto yang sudah kami lihat. Ada satu hal yang membuat aku curiga, kata Arga perlahan. Aku menoleh. Apa? Arga menggeser foto-foto itu satu persatu. Rumah kosong ini. Ia mengetuk foto pertama dengan jarinya. Ini rumah yang ayahmu sering kunjungi dulu, kan? Aku menelan ludah. Iya, tapi aku pikir dia ke sana untuk urusan kerja. Arga menggeleng. Ini bukan rumah proyek. Tidak ada izin pembangunan. Tidak ada aktivitas renovasi. Tidak ada catatan legal yang menunjukkan rumah ini milik perusahaan manapun. Aku membeku. Laras. Ia menatap mataku. Rumah ini adalah milik pribadi ayahmu. Darahku berhenti mengalir. Sayang. Kamu harus dengarkan ini, Arga melanjutkan. Rumah itu dijual diam-diam 5 tahun lalu. Tanpa melalui notaris keluarga. Semuanya dilakukan di luar pengawasan. Aku menutup mulutku, tak sanggup berbicara. Aku tahu karena aku cek catatannya, ujar Arga. Pemilik sebelumnya adalah ayahmu. Tapi pembelinya, tidak jelas siapa. Aku menggigil. Jadi rumah itu benar-benar tempat ayahku bertemu Naira dulu. Arga diam. Itu jawaban paling menyakitkan dari semuanya. Ibuku memeluk kepalanya dengan kedua tangan. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin suamiku, pria yang kutahu selama ini? Ia tidak sanggup melanjutkan. Suaranya pecah seperti kaca yang jatuh. Aku mendekat dan meraih tangan ibuku. Bu, kita belum tahu semuanya. Jangan simpulkan dulu. Ibuku menatapku dengan mata merah. Laras, kamu sendiri tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Aku terdiam. Karena ibuku benar. Aku tidak percaya. Tapi aku juga tidak sanggup menyangkal. Arga melanjutkan. Suaranya semakin berat. Naira bilang, dia punya bukti kedua. Dan bukti kedua itulah yang benar-benar menunjukkan siapa orangnya. Ya Tuhan, bisiku. Arga mengangguk. Besok aku harus temui dia lagi. Di tempat yang berbeda. Aku menatap Arga. Aku ikut. Arga membuka mulut untuk menolak. Tetapi aku mengangkat tangan. Jangan bilang tidak. Aku harus lihat kebenarannya dengan mata kepala sendiri. Arga akhirnya mengangguk pelan. Menyerah pada tekadku. Besok, jam 8 malam. Di tempat yang dia tentukan. Aku menatap foto cincin itu lagi. Jantungku melonjak ke tenggorokan. Apa menurutmu? Ayahku tahu kita sudah menemukan bukti ini. Arga menelan ludah. Kalau benar dia mengikuti kita, maka dia tahu. Aku menatap tirai jendela yang tertutup rapat.
Kalau begitu, kenapa dia tidak langsung menghadapi kita? Arga menatapku lama. Karena ia tidak mau aku melihat wajahnya sebelum waktunya. Karena ia ingin mengendalikan permainan. Tapi Arga tidak mengucapkannya. Ia hanya berkata, mungkin dia sedang memastikan kita benar-benar tidak tahu semuanya. Aku menutup mataku, tubuhku gemetar. Dan seolah untuk menambah rasa takutku malam itu. Suara notifikasi muncul dari ponselku. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok malam kamu akan lihat sendiri siapa dia. Bersiaplah, Laras. Jantungku berhenti sesaat. Aku membuka pesan itu pelan. Di bawah teks tersebut, ada foto. Foto tangga gedung apartemen yang gelap. Dan di sudut kiri foto, seperti ada bayangan pria berdiri mengawasi. Dengan kilau cincin di tangan kanan. Ibuku menjerit kecil. Arga langsung merebut ponsel itu dari tanganku. Ini tidak mungkin. Dia mengirim ini dari jarak dekat. Tiba-tiba lampu ruang tamu berkedip. 1 kali. 2 kali. Hening. Lalu. Seseorang mengetuk pintu depan rumah. Kami bertiga membeku. Arga berdiri perlahan. Wajahnya berubah pucat pasi. Dan suara dari balik pintu terdengar pelan. Rendah. Sangat familiar. Laras. Buka pintunya. Ayah mau bicara.